Oke, halo semuanya. Selamat datang Hai. di program Share Your Experience bareng STEMian. Jadi ini merupakan sebuah program talk show di mana kita bakal sharing bareng sama anak-anak dari atau mahasiswa dari STEM Prasetya Mulia, yang dimana kita lebih mengenalnya dengan STEMian. Kita bakal sharing banyak mengenai dunia perkuliahan sampai kegiatan akademis dan non-akademis. Nah, di sesi pertama ini atau di episode pertama ini kita udah kedatangan Nadia nih. Halo Nadia. Halo, Kak. Iya. Oh iya, sebelumnya nih, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu kali ya, Valen ya. Iya Oke, nih. pertama, kenalin, nama aku Adit. Aku adalah mahasiswa Software Engineering atau Digital Business Technology tahun 2019. Kalau Valen? Halo semuanya, nama aku Valen. Aku juga dari Software Engineering angkatan 2020. Oke, jadi kita berdua bakal jadi apa ya? Bisa dibilang pemandu selama talk show ini berlangsung. Nah, sekarang nih giliran guest star kita, Kak Iya Nadia. nih. Boleh Karena kenalan dulu, mungkin kenalan simpel aja, nama, asal daerah boleh, sama prodinya. Halo, kenalin namaku Nadia Febrianti Luciana Sihatang, biasa dipanggil Nadia. Aku asalnya dari Medan, Sumatera Utara. Aku jurusan Digital Business Technology 2019. Oke, itu ya. Karena dia nih jauh-jauh datang dari Medan buat kuliah di Prasmu, ngambil jurusan Digital Business Technology atau Software Engineering. Nah, kalau boleh tahu nih Nat, bisa ceritain dong, ini kan Nadia masuk jurusan teknik gitu ya, di Software Engineering Digital Business Technology. Itu boleh diceritain nggak sih kenapa milih jurusan Software Engineering dan kenapa milih Prasmu gitu kan? Biasanya cewek-cewek jarang nih minat, interest, dia mau nih masuk ke sini. Boleh diceritain dulu. Oke, yang pertama mungkin kenapa aku pilih jurusan ini, karena emang dari SMA aku sedikit tertarik ke matematika dan logika gitu. Terus dulu ke SMA itu aku pernah ikut jadi peserta olimpiade bidang komputer gitu. Nah, di situ kayak udah mulai tertarik kan, kayaknya jurusan ini seru nih, kayak matematikanya sama logikanya kayak sedikit dipancing gitu kan. Nah, kayak di awal itu aku pengen masuk teknik informatika. Aku coba SNM ke salah satu universitas negeri. Nah, kemudian Prasmul datang nih ngadain seminar dan nawarin beasiswa dengan beberapa ujian. Terus aku iseng-iseng coba kayak ya lulus syukur, yang nggak lulus berarti gak rezeki gitu kan. Nah, aku coba nih dan puji Tuhan lulus dan di jurusan yang memang aku pengen gitu, di software engineering kan dulu namanya. Nah, waktu aku udah dapet jurusan yang aku pengen, jurusannya yang kayak teknik informatika atau software engineering, itu kan jurusan yang aku pengen dari awal. Terus kayak aku ditawarin beasiswa, kayak oh ya kenapa enggak gitu kan, jarang-jarang nih kayak nggak semua orang bisa dapat peluang dan kesempatan yang sama kayak aku. Terus kayak ini rezekinya aku, kenapa aku nggak bersyukur, jadi aku ambil gitu. Wih, keren banget nih Kak Nat ya. Tapi Kak, aku pengen tahu nih, kan Kakak udah excited nih pas masuk ke software engineering di Prasmul. Tapi boleh ceritain dong dan jelasin gimana sih learning prosesnya dari semester 1, 2, dan coba deh sampai di semester 3 tuh kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya learning prosesnya itu lumayan banyak liku-likunya gitu. Di semester 1 itu menurut aku semester 1 adalah tahun yang cukup berat buat aku sendiri. Kenapa? Kan aku cewek sendiri nih di kelas gitu. Terus sisanya itu cowok-cowok yang lumayan dingin di awal-awalnya gitu kan. Nah, dan di awal-awal itu pelajarannya itu ada coding gitu. Padahal waktu aku olimpiade waktu SMA itu, aku nggak terlalu banyak belajar coding gitu. Jadi kayak di awal-awal itu kayak kaget, hah ini apa? Bahkan buat mulai jawabnya aja aku belum bisa gitu. Jadi kayak di awal itu aku betul-betul belajar yang namanya adaptasi, membuka diri buat lingkungan baru, terus kayak betul-betul belajar hal baru yang di awal aku nggak pernah expect gitu. Nah, terus masuk ke semester 2 itu awalnya di awal beberapa minggu awal itu sempat offline. Di situ seru sih, kayak udah mulai bisa membuka diri, terus tiba-tiba datang nih pandemi dan dimulailah kelas online gitu. Nah, di awal-awal online ini kayak menurut aku nggak terlalu banyak masalah, nggak terlalu banyak hal yang aku khawatirin. Kenapa? Karena ya emang jurusan software sendiri itu kayak tidak mempunyai
kendala yang lumayan berat gitu. Soalnya kayak online juga nggak apa-apa gitu. Labnya juga bisa kerjain di laptop sendiri. Cuman yang jadi masalahnya di aku ketika online pertama adalah kayak aku nggak bisa ngehandle diriku sendiri gitu. Jadi kayak ketika kelas online kan off cam nih beberapa jurusan gitu, beberapa matkul itu off cam. Terus kayak HP bunyi nih, aduh ini godaan apa lagi ini? Kenapa HP ini bunyi ketika aku kelas gitu? Tapi kayak dari belajar dari semester itu kayak aku bisa belajar lagi gimana cara ngehandle diri sendiri gitu, gimana cara ngehandle mana skala prioritas, mana sih ini HP bisa ditunda dulu gitu. Terus kayak masuk semester 3, oke, udah mulai having fun, terus kayak teman-teman juga udah mulai curhat-curhat masalah pribadi di Discord sendiri, kan ada Discord tuh namanya. Jadi kayak udah mulai aku ternyata punya keluarga loh di sini, teman-temanku ternyata ngedukung aku loh. Jadi kayak mindsetnya udah mulai berubah lagi terhadap teman-teman sekelas kayak gitu. Oke, kayak seru banget ya 3 semester. Learning prosesnya itu kayak tadi ada bonding juga, udah mulai bonding sama teman-teman. Dan juga tadi di awal-awal walaupun struggle gitu sebagai cewek sendiri di kelas, tapi setelah 3 semester akhirnya bisa menyesuaikan diri ini. Oke, tapi selama 3 semester ini, menurut Nadia ada nggak sih mata kuliah atau mungkin project yang menurut Nadia ini berkesan gitu selama 3 semester yang udah dilalui? Mungkin ada mata kuliah yang kayaknya gue apain nih gitu. Boleh diceritain. Dan kenapa tuh memorable banget? Oke, menurut aku ada sih satu project dari satu matkul yang itu betul-betul ngerubah ya beberapa mindset aku lah. Kayak di semester 3 itu ada matkul namanya web-based development gitu kan. Jadi ada project itu dari unit penjaminan mutu Prasmul. Nah, di situ kayak kami itu satu kelas dibuat jadi beberapa kelompok dulu untuk ngebuat prototipe-nya, terus digabungin jadi satu kelompok buat ngembangin lagi. Nah, di sini tuh aku betul-betul belajar banyak hal gitu. Kan di awal itu terpecah tuh beberapa kelompok dulu. Nah, di kelompok awal ini aku betul-betul belajar gimana sih caranya kita buat mengenal satu antara anggota kelompok itu loh. Jadi kayak di sini aku belajar, aku nggak tahu loh dia punya masalah apa. Aku nggak tahu loh dia kelihatan nggak aktif di kelompok ini, dan aku nggak tahu sebenarnya dia apa sih alasan dia buat nggak aktif gitu loh. Jadi kayak di kelompok kecil ini aku betul-betul belajar gimana cara kita untuk mengenal orang lain gitu, untuk memahami gimana sibuknya dia gitu. Nah, ketika udah digabungin di kelompok besar tuh, di sini aku belajar lagi gimana untuk tidak membenci sesuatu di awal. Jadi sekedar sharing, dari awal itu aku bukan nggak terlalu suka, tapi kemampuan aku terlalu rendah di coding gitu. Jadi kayak aku nggak terlalu mudeng soal coding. Jadi waktu ngerjain project ini, kayak aku betul-betul minder lihat teman-teman yang lain. Kayak, kok mereka pada bisa sih? Bahkan aku berpikir untuk ngetik apa di awal pun aku belum bisa gitu. Jadi kayak selama project ini kayak aku betul-betul melihat, kok mereka bisa sih, kok aku nggak bisa sih. Sampai pada saatnya UAS, ada waktu UAS kemarin, dosennya itu ngebuat soal yang betul-betul berbasis dari project ini. Jadi kayak aku betul-betul mulai lagi dari awal. Jadi kayak seminggu sebelum ujian aku kontak satu teman aku kayak ajarin aku dong, ajarin dari dasar banget gitu. Terus kayak ketika aku punya niat kayaknya aku harus bisa deh. Kayak masa teman-teman aku bisa, aku nggak bisa. Kayak hello, mereka cowok nih, aku cewek sendiri gitu. Kayak kenapa aku nggak bisa gitu loh. Jadi terus kayak aku belajar dari dasar banget. Kayak di situ aku dapat satu poin adalah kayak ketika aku udah ngebenci satu hal di awal, kayak udah ngetanam mindset kayak aku nggak suka coding, aku nggak bakal bisa coding, ya sampai kapanpun aku nggak bakal bisa. Jadi kayak setelah aku ngeselesain soal ujiannya, kayak aku tarik nafas terus kayak bilang ke diri aku sendiri, Nadia, kayak kau bisa loh, kau bisa ngerjain itu semua kalau kau punya niat dan nggak membenci di awal kayak gitu. Wih, pembelajaran yang bagus banget ya Kak, yang Kakak bisa dapatkan di Prasmul. Tapi Kak, aku juga lihat-lihat nih dari sosmed Kakak nih, terutama kalau Kakak itu juga cukup aktif nih di kepanitiaan. Boleh dong diceritain kegiatan-kegiatan non-akademis yang Kakak pernah ikuti, dan apa aja sih yang Kakak pernah dapatin dari semua pengalaman itu? Oke, mungkin kegiatan non-akademis yang selama offline dulu ya, yang selama offline yang betul-betul aku explore adalah kegiatan sosial gitu. Jadi aku
ngikutin satu website yang namanya Indo Relawan. Jadi kayak di sini aku bisa lihat nih kayak ada kegiatan-kegiatan sosial yang buka volunteer. Jadi selama offline itu aku ngikutin 3 atau 4 kegiatan sosial. Nah di sini itu aku betul-betul melihat duniaku gitu loh. Jadi kayak aku ngerasa oh, aku cocok loh di dunia sosial gini. Kayak aku betul-betul suka ketika aku bisa berguna bagi orang lain gitu. Jadi ketika di kegiatan sosial ini ada satu kondisi yang membuat aku jadi betul-betul minoritas. Jadi kepercayaan aku sendiri beda dari mereka semua. Jadi kayak mereka muslim, aku non muslim sendiri kayak. Tapi di situ aku bisa ngerasa kalau mereka betul-betul merangkul aku gitu loh. Jadi kayak ini tuh balik lagi ke pengalaman aku waktu di awal kuliah. Jadi aku cewek sendiri, tapi lama-kelamaan aku ngerasa nih cowok-cowoknya ngerangkul aku. Jadi kayak aku tarik lagi itu ketika aku ikut kegiatan sosial. Aku non muslim sendiri, tapi mereka bisa loh merangkul aku. Terus kayak selama kegiatan sosial itu, aku betul-betul belajar bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya berbuat baik ke orang lain dari hal-hal sederhana. Terus kayak aku betul-betul belajar kalau di luar sana itu banyak orang yang belum seberuntung kita gitu. Terus kegiatan non akademis yang aku ikutin lagi itu palingan beberapa panit dari kampus, kayak programming, terus kayak sekarang ada STEM-ing, terus ada Lumina Gracia. Itu menurut aku dari kegiatan non akademik di kampus sendiri, aku betul-betul belajar bagaimana kayak aku bisa belajar dari orang-orang hebat yang aku ketemu di sana. Jadi kayak public speaking-nya aku betul-betul dilatih, terus kayak bagaimana teamwork-nya aku di panitia itu, terus kayak bagaimana time management-nya aku gitu. Oke. Banyak ya kegiatan non akademiknya Nadia nih tadi, panitia banyak banget. Dan kayaknya Nadia juga lebih interest ke kegiatan sosial yang kayak udah disebutin tadi ya. Ya. Nah, tapi kita mau bahas ini nih. Kalau di semester 1 kan biasanya di Prasmul itu udah magang ya. Itu salah satu kegiatan non akademik kita sih bisa magang. Nah, boleh diceritain dong pengalaman magang Nadia di semester 1 itu gimana? Boleh ceritain tempatnya di mana dan experience-nya gimana? Oke, untuk pengalaman magangnya sendiri, untuk semester 1 kemarin, aku OJT-nya di kampus, di Universitas Kristia Mulia, aku di Treasure Study, jadi itu kayak hubungan dengan alumni gitu kan. Nah, di sini tuh aku belajar banyak sih tentang kayak bagaimana cara menguasai diri aku sendiri. Jadi kan itu baru semester 1 nih, tapi kayak OJT-nya ini aku betul-betul diarahin ke dunia pekerjaan gitu loh. Jadi kayak aku punya satu komputer sendiri, aku punya satu meja sendiri, dimana kayak setiap hari aku punya job desk yang harus aku kerjain gitu, yang harus aku tuntasin. Dan melalui OJT ini aku betul-betul belajar, oh dunia kerja ternyata seperti ini ya, kayak nggak peduli moodnya kamu, masalahnya kamu di rumah, tapi ketika kamu udah sampai ke tempat kerjanya kamu, udah sampai ke mejanya yang satu ini, ya berarti moodnya kamu harus mood sebagai pekerja gitu. Jadi kayak aku nggak bawa mood aku, masalah aku yang dari rumah, kayak ketika aku sampai ke kampus, aku sampai ke meja tempat aku kerja, ya oke, aku harus profesional, ini dunia kerja loh, kayak nobody, kayak mereka nggak peduli kamu ada masalah apa di rumah, tapi kayak di sini kamu harus tuntut sebagai profesional gitu. Berarti kakak pas dari semester 1 itu udah kebentuk ya kepribadiannya untuk bisa menjadi seorang pekerja nantinya. Nah, tapi kak balik lagi nih ke pertanyaan sebelum-sebelumnya mengenai online learning. Kira-kira menurut kakak tuh di masa-masa sekarang yang online learning tuh masih seru nggak sih? Atau malah kayak sebaliknya? Kalau untuk aku sendiri, kalau ditanya lebih suka online learning atau yang offline, to be honest aku lebih suka online. Nggak tahu kenapa, tapi nggak tahu ya. Tapi ketika di online ini sendiri, aku bisa ngerasain lebih bonding loh sama teman-temanku gitu. Jadi kayak ketika kelas baru selesai, kayak semua udah join lagi nih ke Discord, kayak ngerumpi bareng, cerita-cerita bareng, kayak ada yang main game, terus ada yang sambil ngobrol-ngobrol gitu kayak. Jadi aku merasa ketika online ini malahan kelasnya aku malah lebih bonding loh, semua lebih kebuka lagi gitu. Terus untuk yang proses belajarnya sendiri, aku nggak terlalu banyak dapat masalah. Itu semua yang kendala yang mungkin aku dapat itu lebih ke diri aku sendiri sih, kayak bagaimana cara aku buat nguasain diri sendiri, nguasain kemauan aku buat nggak fokus buat main HP kayak. Oke.
Ternyata dari sekian banyak orang yang lebih memilih offline, ada juga ya tim pro online juga nih. Paling Nah, beda. tapi dari proses online learning ini sebenarnya kita banyak nggak ketemu sama yang namanya dosen gitu kan. Mungkin ya ketemu cuma tapi interaksinya ya lewat Zoom gitu. Tapi selama offline dulu atau online juga nih, mungkin ada pengalaman berkesan nih atau sama dosen gitu, atau dosen-dosennya seru nggak gitu walaupun udah ganti ke online? Boleh diceritain? Menurut aku dosennya makin seru sih kayak ketika di online. Di offline pun dosennya emang udah seru, kayak dosennya aku nggak bisa bandingin dosennya di kampus kita sama di kampus lain ya, tapi yang aku rasain dosen yang aku dapat itu kayak dosen yang bisa diajak jadi guru, bisa diajak jadi sahabat, bisa diajak jadi teman curhat, bisa gitu. Jadi kayak kan ada mentor nih ceritanya. Nah jadi kayak ketika kita punya mentor itu, mentornya betul-betul ngerangkul kita gitu loh. Jadi kayak ketika kita mau curhat pun bisa gitu. Jadi dosennya betul-betul asik sih menurutku. Nah ketika udah balik ke online, menurut aku dosennya nggak berubah, cuman ya emang interaksinya kita kebatas sama jaringan sama waktu gitu kan. Namun kayak ketika di online pun kayak aku bisa ngerasa kalau dosennya itu masih humble, masih betul-betul ngerangkul kita kayak gitu. Wih, jadi dari awal sampai akhir penjelasan Kanadja ini aku udah langsung excited banget nih untuk masuk ke software engineer, kayak soalnya keren-keren banget dari sistem fasilitas program dan juga dosen-dosennya. Nah Kak, jadi kalau mau summary nih dari awal sampai akhir dari pengalaman Kakak juga, satu kata yang cocok banget nih untuk jurusan software engineering atau digital business engineering itu kayak apa sih yang bisa Kakak gambarkan, dan boleh dong dijelasin juga kenapa ambil kata itu. Satu kata, amazing. Kayak aku pilih kata ini karena aku dapat beberapa hal yang aku nggak expect sebelumnya gitu loh. Kayak setiap aku jalanin hari baru, kayak aku dapat kejutan baru mulu nih dari ini jurusan kayak gitu. Wah, keren sih. Itu ya guys. Dan Valen itu amazing yang menggambarkan software engineering. Nah, terakhir nih sebelum kita closing, boleh dong Nadia nyampein pesan nih buat penonton kita kan, atau anak-anak SMA juga yang jadi target penonton kita, yang mungkin masih galau atau masih bingung nih buat masuk atau milih kampus, boleh nih diajakin masuk ke software engineering di Universitas Prasetya Mulia. Boleh disampaikan dulu pesannya. Mungkin pesanku buat adik-adik SMA yang punya ketertarikan untuk jurusan digital business technology atau software engineering, kayak jangan ragu buat milih Prasmul. Kenapa? Karena Prasmul itu punya kejutan di setiap hari barunya gitu. Jadi kayak mungkin sekarang kamu ngerasa oke, kejutannya cuma ini aja nih, kayak masa cuma ini aja gitu, tapi kayak percaya aja kalau setiap hari baru itu punya kejutannya masing-masing. Terus kayak jangan pernah ragu sama Prasmul. Kenapa? Karena menurut aku sendiri yang aku alamin, baik dari pertemanannya, baik dari dosennya sendiri, baik dari fasilitas, baik mungkin dari bapak adminnya sendiri, itu betul-betul nggak bisa kita ketemu di kampus manapun sih menurut aku. Wah, keren banget. Nah, jadi tuh denger ya teman-teman, terutama anak-anak SMA, udah terbukti nih dari Kanadja sendiri bahwa di jurusan-jurusan yang ada di Prasmul itu tentunya bisa membangun dan juga membuild kepribadian kalian tuh menjadi lebih baik, dan tentunya bisa menjanjikan prospek nanti kalian di masa depan. Nah, Kak, mungkin ini udah pertanyaan terakhir kita dan juga kita akan closing nih Kak, tapi sebelum itu kita mau berterima kasih banyak ke Kak Nadia karena udah datang dan juga udah sharing ke kita pada hari ini. Nah, teman-teman, jadi kalian boleh stay tune terus di acara kita itu yang share your experience, karena tentunya masih banyak guest star lainnya yang bisa men-share pengalaman mereka di Universitas Prasetya Mulia. Jadi, see you on the next talk show. Bye!